Saya akui Mas Ahy belum berpengalaman berkunjung ke pedalaman seperti yang Bapak Jokowi lakukan beserta kementeriannya. Cobalah sekali-sekali nongkrong di warung kopi yang ada di pinggiran jalan, yang kira-kira Mas Ahy tahu apa perdebatan mereka. Ternyata rakyat yang Mas Ahy maksud rakyat elit yang masih di sekitar kota. Kalau yang di desa-desa ataupun yang di kampung, pedalaman, bahkan pelosok di negeri ini kan masih luas nih Mas. Cobalah bermain ke tempat kami Mas, biar tahu apa yang kami rasakan. Hei sahabat Ruai, dimanapun Anda berada, saya menyapa Anda di seluruh Indonesia sampai ke pelosok negeri. Bersama dengan saya Ika Christine, kali ini kita akan membahas pidato Mas AHY. Pidato Mas AHY di acara Milad PKS ke-21 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023 yang lalu di depan petinggi dan ribuan kader PKS. Seperti biasanya, isi narasi pidatonya tidak jauh-jauh dari kritikannya atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 8 tahun terakhir. Tidak lupa, dia juga memuja SBY yang di matanya sukses jadi presiden selama 10 tahun tanpa celah. Mas Ahy tampil elegan dan percaya diri, tapi sangat terlihat dia belum layak untuk jadi tokoh nasional. Isi pidatonya terlihat sangat dipaksakan, tanpa data dan fakta. Seperti biasanya, isi pidato Mas Ahy cuma mengutip para YouTuber dan para buzzer-buzzernya Anies Baswedan. Dalam pidatonya mengatakan, rakyat sangat menginginkan perubahan. Itu ia dapatkan selama keliling Indonesia. Katanya, dari Aceh sampai Papua, yakni rakyat yang pernah ditemuinya di stasiun kereta, pasar, restoran, kafe, dan di tempat-tempat gym atau tempat-tempat fitness. Nah kan, ketahuan jika dia tidak pernah jalan-jalan ke pelosok pedalaman, jalan-jalan ke daerah 3T, yang ada jalan-jalan ke tempat yang strategis, cuma sampai di desa-desa yang hitungannya masih desa pinggiran, belum pernah masuk ke pedalaman, apalagi sampai ke daerah 3T seperti tempat kami ini. Dan ternyata tongkrongannya nggak jauh-jauh amat. Lalu rakyat yang mana Mas Ahy? Rakyat yang mana yang Mas maksudkan? Apa pernah bertanya pada suku anak pedalaman? Bertanya kepada kami yang cuma sejengkal lagi sampai ke negara tetangga kita Malaysia. Dan apa pernah Mas AHY juga bertanya kepada orang-orang selain dari pelosok-pelosok negeri ini, bertanya mengenai keperluan hidup kami, mengenai apa yang kami butuhkan? Belum pernah kan, bahkan tidak pernah kan Mas? Seandainya Mas Ahy pernah bertanya, maka sudah tahu kan jawabannya. Kami cukup 10 tahun bersama Demokrat, jangan sampai terulang lagi. Oke, saya akui Mas Ahy belum berpengalaman berkunjung ke pedalaman seperti yang Bapak Jokowi lakukan beserta kementeriannya. Cobalah sekali-sekali nongkrong di warung kopi yang ada di pinggiran jalan, yang kira-kira Mas Ahy tahu apa perdebatan mereka. Ternyata rakyat yang Mas Ahy maksud rakyat elit yang masih di sekitar kota. Kalau yang di desa-desa ataupun yang di kampung, pedalaman, bahkan pelosok di negeri ini kan masih luas nih Mas. Cobalah bermain ke tempat kami Mas, biar tahu apa yang kami rasakan. Kenapa elit?
Logikanya kan 65% orang berada di restoran, kafe, tempat fitness. Itu merupakan kelompok-kelompok masyarakat menengah. Bayangin nih, tongkrongan dan pergaulannya sama-sama orang elit. Mas Ahi juga mengatakan sulitnya lapangan kerja dan banyak yang baru selesai kuliah tapi belum ada pekerjaan karena anggaran yang dikucurkan untuk proyek mercusuar tidak bisa dirasakan oleh masyarakat atau wong cilik. Di sisi lain, hutang negara semakin membengkak. Mas Ahi menambah pula juga pernyataan Pak JK atau Pak Yusuf Kala, katanya siapapun pemimpin atau presiden nanti akan terbebani oleh hutang. Nah, di poin ini ternyata Mas Ahi cuma nerocos doang tanpa dipikir dulu. Perlu diakui, di lapangan memang susah nyari kerjaan. Makanya pemerintah banyak mengundang investor, Mas, agar lapangan kerja itu terpenuhi. Harusnya Mas Ahi tahulah. Coba kek dipikir apa yang dilakukan Bapak SBY selama 10 tahun memerintah. Lagi pula zaman sudah berubah, Mas. Karena adanya persaingan, perusahaan, instansi, dan tempat kerja lainnya yang mengutamakan skill dan keahlian, bukan cuma sekedar ijazah. No. Tukang antar galon doang yang cuma ngisiin air dengan habis itu ngantar ke pelanggannya harus bisa pakai motor dan juga tidak kalah pentingnya punya SIM C. Wah, Mas Ahi nih selalu teriak pembangunan manusianya lebih diutamakan seperti pendidikan dan kesehatan, tapi lupa infrastrukturnya. Pertanyaannya, Mas Ahi pernah enggak nonton berita di TV yang sering diberitakan perjuangan anak-anak pedalaman yang sungguh luar biasa? Mau sekolah saja harus menyeberangi sungai yang arusnya deras, melewati jembatan yang tidak layak, berjalan melewati hutan, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menuntut pendidikan, Mas. Nah, apa infrastruktur tidak penting untuk pembangunan manusianya? Karena tidak adanya jalan yang memadai, keguguran ternyata harus meninggal dunia karena tidak adanya infrastruktur yang memadai. Karena apa? Harus jalan kaki ditandu berkilo-kilometer, perlu digarisbawahi. Infrastruktur tidak penting. Kalau soal kenapa Jokowi lebih banyak memprioritaskan infrastruktur, karena di zaman Bapak SBY tidak dilakukan. Ada sih dilakukan, tapi akhirnya mangkrak juga. Contoh nih, 1, tol Cipali. Yang kedua, proyek Hambalang yang menjadi rumah hantu. Tuh, 2 hal ini aja. Kok Mas Ahi ini nggak bisa buka mata sih? Jika Mas Ahi ingin bangsa ini punya generasi terbaik, ya motivasilah kaum-kaum mudanya. Terus ya tokoh-tokoh mudanya. Terus rubah juga pola pikirnya, pola pikir anak-anak muda zaman sekarang, supaya jangan menjadi generasi instan lah ya. Karena apa? Mie instan aja harus dibuka bungkusnya, dimasak dulu, direbus, habis itu baru diaduk-aduk sama bumbunya, baru bisa dimakan. Gak langsung bisa dimakan secara instan gitu doang, tetap ada prosesnya, Mas. Ya, katakan pada kaum muda, lapangan kerja itu tidak melulu berharap kepada si pemberi kerja. Cobalah pola pikir anak-anak muda yang harusnya
mencari pekerjaan, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Mungkin itu yang bisa menjadi poin untuk Mas Ahi nih bebenah. Mas Ahi kan juga orang muda, masih muda lah ya hitungannya. Harus memberi motivasi kaum muda, bukan malah memanfaatkan mereka untuk kepentingan kelompok kalian sendiri. Jadi, jika saya jadi Mas Ahi, ya saya ajarkan anak-anak muda untuk berpikir kreatif dan inovatif. Jangan ajarkan mereka untuk gengsi, jadi petani, peternak, nelayan, dan lain sebagainya. Karena seberapa mampu sih negara kita menyediakan lapangan kerja dan memberikan pekerjaan? ASN, instansi pemerintah, perusahaan BUMN, dan swasta. Ya kan ada, tapi kan itu terbatas, Mas. Menanggapi soal proyek mercusuar Jokowi, ya saat ini memang belum semua rakyat yang merasakan manfaatnya, terutama bagi kami yang di pedalaman. Ya tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi merupakan warisan turun-temurun yang dampaknya dirasakan generasi selanjutnya. Dan kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi? Ya masa nunggu Mas Ahi jadi presiden dulu? Ya kapan itu terjadi, Mas? Bicara soal hutang negara membengkak. Nih, catat ya, Mas. Mas Ahi, ngerti kan konsep ekonomi? Yang namanya melakukan usaha ya tentunya perlu modal. Ya begitu juga yang dilakukan Pak Jokowi sih, buat apa takut berhutang jika akan membuat negara kita ini semakin berkembang. Asal duit hasil ngutangnya jangan dimakan atau dibagi-bagikan sama kawan. Ya gimana mau bayar utang kalau hasil ngutangnya aja harus ada bagian ke kawan-kawan sebelah. Ini kan hutang produktif, Mas. Ya seandainya Yohanes Anies Rashid Baswedan jadi presiden, yakin gak ngutang. Apalagi Bapak Sumur Resapan ini terkenal dengan kelebihan bayar. Atas pernyataan Pak JK, pemimpin selanjutnya akan terbebani oleh hutang negara. Ya sebaiknya Mas Ahi dan Anies introspeksi, apa mampu nanti kalian mengatasi masalah tersebut. Kalau tidak mampu, mundur aja deh, daripada di hari pelantikannya nanti malah diturunkan oleh rakyat. Di otaknya tuh ya cuma dipikirin kekuasaan dan ingin tahu berapa besar APBN di negara ini. Itu sangat jelas sih dari setiap narasi pidato-pidato yang disampaikan. Apa pernah ya narasi pidato Mas Ahi dan Anies bahas motivasi membangun negara dan bangsa ini dengan baik? Saya rasa tidak. Mereka selalu membuat narasi yang ada unsur anggaran dan kekuasaan. Ini kalau udah pidato teriak-teriak mulu bahwa praktek penegakan hukum selalu tajam ke bawah tumpul ke atas, atau tajam ke lawan tumpul ke kawan. Nah kan, itu sangat benar sekali. Itu terbukti ketika Sekjen Partai Nasdem tersandung kasus BTS 4G. Mentang-mentang itu kawan, kalian pasang badan dengan cara menyalahkan Pak Jokowi dan istana yang katanya intervensi dan politisasi hukum. Kelompok kalian sendiri kok yang melakukannya. Dan ada nih contohnya nih, di masa lalu kenapa cuma kader Demokrat yang kelas cerek yang ditangkap? Lalu apa kabarnya Ibas? Anas Urbaningrum terang-terangan mengatakan bahwa Ibas terlibat kasus Hambalang. Ya menjadi tokoh politik tidak melulu bicara soal pembangunan dan kesejahteraan. Ya, tapi seorang yang dianggap tokoh nasional harusnya lebih banyak menjadi motivator dan inisiator. Terima kasih, saya Ika Christine dalam program Suara Ruai. Salam NKRI. Terima kasih juga sudah menonton video ini dan